Terus kalau buat bayi ngeluarin lendirnya gimana dok? Tolong dijawab. Oke, jadi perlu lagi-lagi sedikit diluruskan bahwa yang dikeluarkan adalah lendir yang berlebihan. Karena semua harus tahu dulu bahwa manusia itu, semua manusia dari mulai bayi baru lahir hingga lansia, itu saluran nafasnya itu pasti dan harus dilapisi oleh lendir. Ya, jadi dalam keadaan normal pun saluran nafas kita akan berlendir. Kalau nggak percaya, coba aja ngupil, masukin ke dalam, pasti akan berasa basah begitu udah nyampe pangkal hidung. Karena memang saluran nafas manusia pasti berlendir. Jadi lendir yang berlebihan itu betul memang harus dikeluarkan. Pertanyaannya kalau bayi gimana? Kan bayi nggak bisa buang dahak. Well, sebenarnya ini saya aja ya, di umur saya sekian nih sampai sekarang tuh saya nggak bisa buang dahak tuh, saya nggak bisa. Yang gitu ya, itu pasti banyak juga saya rasa yang nonton ini juga dia nggak bisa buang dahak. Jadi nggak bisa buang dahak itu hal yang normal aja. Teman kita kalau orang dewasa kita bisa buang ingus kan, gitu. Nah kalau bayi nggak bisa, gimana caranya dia bisa mengeluarkan lendirnya? Yang pertama, pada saat kita atau bayi itu batuk, itu kita memindahkan lendir yang berlebihan dari saluran pernafasan pindah ke saluran pencernaan. Di sini nih pindahnya. Jadi ada kayak klep gitu ya, ada kayak percabangan. Nah dia tuh pindah. Pada saat dia sudah berpindah dari saluran pernafasan pindah ke saluran pencernaan, di situ lendir baru bisa dikeluarin. Karena bayi cara ngeluarinnya cuma ada dua, yaitu apa? Yaitu keluarin. Kalau dia jumlahnya sekali pas gitu banyak, dia bakal enak dan dia bakalan muntahnya muntah lendir biasanya. Yang kedua, kalau misalnya dia pada saat batuk terus dia keluar sedikit-sedikit, pindahnya sedikit-sedikit lendirnya, nanti sama si bayi bakal ditelan, lalu masuk ke dalam saluran pencernaan, lambung dan usus dan lain-lain, dan nanti akhirnya akan keluar lewat atau keluar lewat feses dalam bentuk feses. Jadi fesesnya atau BAB-nya itu berlendir. Gitu. Jadi kalau misalnya bayinya atau anaknya lagi batuk pilek terus nya berlendir, tapi dia tidak diare, dia tidak mencret, itu sebenarnya lendir yang dia buang, lendir berlebihan yang dia buang. Gitu. Pertanyaannya bagus. Oke? Anak-anak tuh kenapa sih kuat banget nggak makan apa-apa seharian, cuma nyemil-nyemil doang, biskuit, wafer, dikit lagi? Itu karena rasa manis itu bisa menutupi atau menghilangkan rasa lapar. Ada yang nggak sih kalau misalnya kita lagi ke restoran, lalu kita buka menu, lalu kita lihat ke bagian makanan penutup atau dessert, kenapa dessert sebagian besar rasanya manis? Itu karena diharapkan setelah kita makan makanan penutup itu, kita sudah tidak lagi kepingin makan yang lain. Nah, itu sebenarnya bisa dijelaskan oleh regulasi hormon namanya insulin, grelin, dan juga leptin. Gampangnya gini deh, kalau misalnya seorang anak itu dia makan dikit banget nih makannya nih, atau kalorinya kurang banget nih, tapi mengandung gula yang tinggi, itu otak anak akan memberi sinyal bahwa kamu sudah kenyang, padahal kalorinya kurang. Nah, maka daripada itu, penting bagi kita untuk mengatur kadar gula yang masuk ke dalam tubuh anak, dalam bentuk makanan, minuman, ataupun cemilan, kalau nggak mau anak makan acak-acakan.